Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala شافي هذه الأمة وإمام أهل القبلة نبي الرحمة وصاحب الشفاعة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المؤيد بالمعجزات والكرامة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يوم هذا إلى يوم القيامة. أما بعد, kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kembali kita bertemu di media sosial, membahas tentang zikir-zikir yang tertera, yang tercantum di dalam ratib yang agung, yaitu Ratibul Haddad, yang disusun oleh Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, salah satu cucu yang sangat membanggakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk ke dalam zikir berikutnya, yaitu radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, atau zikir yang ke-8, di mana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an meriwayatkan hadis di dalam kitab beliau Al-Adhkar dari Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Thauban radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi SAW telah bersabda, man qala hina yumsi, barang siapa tatkala masuk di sore hari membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala betul akan meridhoinya. Karena jika Allah ridho kepada kita, maka kesalahan kita tidak akan ditengok oleh Allah, kekhilafan kita akan dimaafkan oleh Allah, dan kita akan diberikan hal-hal yang lebih daripada apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena selama ini kita hanya melihat orang-orang yang diberikan amanah kepada Allah, baik berupa harta, berupa ilmu, berupa jabatan dan lain sebagainya, kekuasaan, ilmu serta kekayaan yang terbatas, yang mungkin ada nominal yang kita anggap wah, nominal yang kita anggap besar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segala-galanya. Maka di saat Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan kita, maka kita akan terperangah dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Salah satu yang membuat Allah senang, yaitu kalimat radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Begitu juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berpuasa, yang sangat dianjurkan untuk kita ulang-ulang tatkala kita mau berbuka khususnya, yaitu kalimat Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesenanganmu dan juga surga, dan aku berlindung kepadamu dari kemarahanmu
dan juga dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala sudah senang dengan hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan lebih dari apa yang diminta oleh sang hamba. Orang yang senang dengan kita, apa yang kita inginkan akan ia usahakan sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekuasaannya tanpa batas, kekayaannya tanpa batas, ilmunya tanpa batas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting untuk kita perhatikan kalimat-kalimat yang begitu mudah kita ucapkan untuk kita amalkan setiap harinya, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Namun Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, di dalam karya beliau yang lain, yaitu An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, tatkala beliau sedang mengungkap rahasia radina billahi rabba, apa konsekuensi yang harus kita kerjakan? Kata beliau, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai sekalian saudara-saudaraku, anna man radiya billahi rabba, bahwasanya orang yang ridho, senang Allah sebagai Tuhannya, lazimahu ayyarda bitadbirih wa ikhtiyarihi lah, maka dia harus ridho dan senang dengan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Jadi apa yang Allah pilihkan untuk kita, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita, salah satu konsekuensi saat kita mengatakan raditu billahi rabba, maka kita harus ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak ridho? Untuk orang yang sekedar berhitung-hitung, orang-orang yang bergelut di dalam dunia bisnis, yang biasanya hanya mencari keuntungan semata, apabila kita tidak ridho dengan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah, apakah itu akan merubah nasib kita? Apakah itu akan merubah takdir kita? Kita ridho, kita mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridho, kita dicintai oleh Allah, dan keadaan kita dibuat menjadi lebih baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ridho, takdir Allah tidak berubah, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi itu salah satu konsekuensinya. Orang yang mengatakan raditu billahi rabba wa bima qasamahu lahu minar rizq, dan dengan apa yang Allah sudah berikan daripada rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak perlu kita iri dengan yang lain. Yang perlu kita laksanakan adalah berusaha dan berdoa. Tidak perlu iri dengan yang lain. Karena irinya kita akan membuat hati kita kotor. Dan orang yang kita irikan tidak akan berubah. Dia pun akan berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan untuk dia. Tinggal kita, pahala kita habis, dosa kita bertambah, dan keadaan kita pun tidak berubah. Maka dari itu, itulah konsekuensi orang yang ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.